Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muasih. Saya sebagai guru BK di SMA Negeri 1 Kepoh Baru. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi perilaku mencontek. Sebelum ke materinya, saya akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian mencontek, kemudian peserta didik dapat menentukan bentuk-bentuk perilaku mencontek, kemudian peserta didik dapat menganalisis faktor penyebab kebiasaan mencontek, kemudian yang keempat, peserta didik dapat memperjelas dampak kebiasaan mencontek, yang kelima, peserta didik dapat mengendalikan perilaku mencontek, dan yang keenam, peserta didik dapat membiasakan tidak mencontek. Oke, lanjut ke pengertian mencontek. Mencontek memiliki arti yang berbeda beraneka macam, akan tetapi biasanya dihubungkan dengan kehidupan sekolah, khususnya bila ada ulangan dan ujian. Biasanya usaha mencontek dimulai pada waktu ulangan dan ujian akan berakhir. Namun, tidak jarang juga usaha tersebut dilakukan di awal ketika ujian itu baru dimulai. Kemudian mencontek merupakan kegiatan, tindakan, perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan menggunakan cara-cara yang tidak jujur atau curang untuk memalsukan hasil belajar dengan memanfaatkan bantuan secara tidak sah pada saat ujian berlangsung. Dan bentuk-bentuk perilaku mencontek. Di sini saya akan menjelaskan ada 4 bentuk perilaku mencontek. Yang pertama yaitu individualistik oportunistik, yang kedua mandiri terencana, yang ketiga sosial aktif, kemudian yang keempat sosial pasif. Apa sih individualistik oportunistik? Yaitu perilaku menyontek di mana mengganti suatu jawaban ketika ujian atau tes sedang berlangsung dengan menggunakan catatan atau bahan materi lain ketika pengawas atau dosen keluar dari kelas. Bentuk perilaku mencontek ini dilakukan dengan memanfaatkan kesempatan, yaitu lengahnya pengawasan. Yang kedua yaitu mandiri terencana. Perilaku mencontek di mana siswa menggunakan catatan ketika tes atau ujian berlangsung, atau membawa catatan jawaban yang telah lengkap atau dipersiapkan dengan menulisnya terlebih dahulu sebelum berlangsungnya ujian. Misalnya, membuat catatan kecil di kertas, anggota tubuh atau telapak tangan, lengan, dan di meja. Kemudian yang ketiga yaitu sosial aktif, yaitu perilaku mencontek di mana siswa menyalin, melihat, atau meminta jawaban dari orang lain, misalnya dengan meminta jawaban dari teman yang posisi duduknya paling dekat. Kemudian sosial pasif, yaitu perilaku mencontek di mana siswa mengizinkan seseorang melihat atau menyalin jawabannya, misalnya memberikan contekan kepada teman yang kesulitan menjawab soal. Faktor penyebab kebiasaan mencontek. Yang pertama, kurang yakin dengan kemampuan yang dimilikinya. Yang kedua, tekanan terlalu besar yang diberikan untuk hasil belajar berupa angka dan nilai yang diperoleh siswa dalam tes. Kemudian pendidikan moral baik di sekolah, di rumah, kurang diterapkannya dalam kehidupan siswa. Kemudian sikap malas yang tertanam dalam diri siswa sehingga tertinggal dalam menguasai pelajaran dan tanggung jawab. Yang terakhir, belum mengerti arti dari pendidikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak kebiasaan mencontek. Yang pertama, membuat siswa malas belajar, karena biasanya siswa yang sering mencontek itu merasa dengan dia mencontek sudah mendapatkan nilai bagus, sehingga hal ini ketika ada ulangan, ada tugas, dia cenderung untuk tidak mau belajar, malas, lebih baik mencontek karena sudah mendapatkan nilai yang bagus, seperti itu. Kemudian membuat siswa lebih menyukai cara instan. Nah, salah satu mencontek itu merupakan cara yang instan. Dia sudah mendapatkan hasil yang bagus dengan cara instan. Jadi, ketika ada suatu masalah di dalam kehidupannya sehari-hari, itu juga akan cenderung dia akan mencari cara-cara instan, sekalipun itu merugikan bagi dirinya maupun orang lain. Kemudian yang ketiga, tidak adil pada siswa lain. Nah, di sini biasanya itu kebanyakan yang memberikan contekan atau memberikan jawaban itu nilainya cenderung lebih sedikit. Atau misalnya
eh, si A itu belajar sungguh-sungguh, tidak mencontek. Kemudian si B, dia tidak belajar, kemudian ketika ulangan dia mencontek. Nah, pada kenyataannya ketika pengumuman hasil ulangan, ternyata si A nilainya jauh lebih jelek daripada si B yang mencontek tadi. Nah, itu membuat hal ini membuat tidak adil pada siswa lain. Kemudian menjadi contoh buruk bagi siswa lain. Nah, ini biasanya ketika di kelas itu misalnya ada salah satu anak atau beberapa anak itu dia terbiasa tidak mencontek karena melihat ada temannya yang sering mencontek dan mendapatkan nilai yang bagus, akhirnya dia ikut-ikutan. Kemudian mudah menyerah jika mendapatkan kesulitan. Oke, lanjut cara mengatasi kebiasaan mencontek. Yang pertama, menjelaskan dampak buruk dari mencontek. Nah, jadi ini tidak hanya untuk mengatasi kebiasaan mencontek ini tidak hanya dari siswa sendiri, tetapi harus ada dukungan dari keluarga, dukungan dari orang tua, dukungan dari Bapak Ibu guru. Di sini tugas sebagai Bapak Ibu guru kita juga harus menjelaskan dampak buruk dari mencontek. Kemudian yang kedua, memuji hasil usaha terbaik siswa walaupun belum memenuhi standar. Nah, ini kadang-kadang kita sebagai Bapak, sebagai pengajar, sebagai guru, kadang-kadang kita ketika ada anak yang mendapatkan nilai sedikit, kadang-kadang kita menyepelekan, tidak memberikan pujian. Harusnya kita memberikan pujian walaupun dia mendapatkan nilai sedikit, yang penting itu hasilnya sendiri. Begitu pula dengan orang tua. Kadang-kadang orang tua itu selalu menyuruh anaknya mendapatkan nilai yang tinggi. Ketika anak mendapatkan nilai yang jelek, dia selalu dimarahi. Nah, hal ini yang menjadikan anak akhirnya dia untuk mencari cara yang instan dengan mencontek. Yang penting saya nggak dimarahi orang tua, mencontek ya nggak apa-apa, sampai nilaiku tinggi nggak dimarahi oleh orang tua. Kemudian menanamkan nilai kejujuran dalam diri siswa. Nah, ini selalu kita berikan pengertian bagaimana dalam bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang berikan siswa banyak latihan menjawab soal. Nah, ini anak-anak kita harus sering memberikan latihan-latihan soal, tidak hanya ketika mau ulangan saja, tetapi kita biasakan anak-anak setiap hari itu mengerjakan soal-soal latihan. Kemudian jadilah guru yang tegas. Jadi di sini ketika kita menjadi guru, kita harus mempunyai ketegasan dalam artian ketika memang kita punya aturan kalau setiap ulangan, setiap tugas itu harus dikerjakan oleh anak-anak sendiri, dan memang kalau anak-anak itu mengerjakan atau melihat dari jawaban teman, kita harus punya punishment buat mereka agar mereka tidak melakukan hal tersebut. Dan yang terakhir yaitu tentang cara membiasakan tidak mencontek. Yaitu yang pertama, belajar dengan sungguh-sungguh, menguasai materi yang diajarkan, kemudian bertanya jika belum memahami. Nah, di sini biasanya anak-anak itu ketika diterangkan oleh Bapak Ibu guru, ketika dia belum jelas itu malu untuk bertanya. Nah, di sini juga harus ada dukungan dari Bapak Ibu guru juga untuk bagaimana menarik siswa, bagaimana menjadikan siswa itu berani untuk bertanya. Kemudian mempersiapkan alat tulis sebelum mengikuti ujian. Kemudian datang lebih awal minimal 20 menit sebelum ujian. Kemudian menyesuaikan target nilai yang realistik dengan kemampuan yang dimiliki. Kemudian tidak putus asa dalam belajar. Kemudian memperhatikan jika dijelaskan. Nah, ini juga di dalam kelas itu ini juga ada pengaruh dari Bapak Ibu guru juga, di mana Bapak Ibu guru itu harus menguasai kelas, harus mengerti karakteristik dari siswanya agar bagaimana siswa itu tertarik dengan apa yang kita dengan materi apa yang kita berikan. Kemudian jangan meremehkan materi pelajaran yang diberikan. Nah, ini kadang-kadang anak-anak ketika kita terangkan itu cenderung mereka berbicara dengan temannya, celometan, rame sendiri lah itu. Jadi kita harus sering-sering mengingatkan mereka bahwa apa yang kita sampaikan kepada mereka itu merupakan kebaikan untuk mereka. Itu semua untuk kebaikan mereka, bukan dalam artian hanya kebaikan sepihak untuk Bapak Ibu guru saja. Kemudian yang
Selalu hormat terhadap guru. Yang terakhir, mengikuti tata tertib ujian dan ulangan dengan baik. Nah, oke, ini semoga apa yang materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa diterapkan untuk adik-adik di rumah. Adik-adik ketika mengerjakan tugas, mengerjakan ulangan atau ujian yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.